sangat keras untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, di mana awalnya kami tidak mengetahui identitas korban. Awalnya kita tidak mengetahui identitas korban, namun berdasarkan alat yang kami miliki alat inafis yang kami miliki, kami bisa mengetahui identitas korban. Identitas korban inisial M, lahir tahun 79, pekerjaan ibu rumah tangga dengan memiliki jumlah anak 3. Kemudian dari penelusuran identitas korban ini kami melakukan langkah penyelidikan. Kami selidiki siapa orang yang terakhir bersama dengan korban. Hasil penyelidikan kami bekerja dengan cepat. Kami mendapatkan laporan hari Jumat tanggal 4 September pukul 13. Hasil kerja keras tim kami, tim Raja Wali, dibantu oleh Jatantras Polda Kaltim, kemudian unit reskrim Polsek Muara Jawa, kemudian unit reskrim Polsek jajaran Polres Bontang, ada Polsek Bontang Selatan, Bontang Utara, Muara Badak, dan Marangkai. Mendapatkan hasil bahwa pelaku yang diduga pelaku inisial H kami dapatkan di Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat dilakukan diamankan pelaku sedang meminum baygon untuk bunuh diri. Tapi dengan kesigapan dan kecepatan kerjasama tim dengan yang tadi saya sudah sebutkan tadi, tindakan tersebut bisa dicegah dan kami berhasil mengamankan dan menangkap pelaku tersebut inisial H, tinggal di Jalan Kapal Selam 1 RT 18 Kelurahan Doktuan, Kecamatan Bontang Utara. Lahir tanggal 10 Agustus tahun 1990. Lalu kami segera amankan, kami tangkap dan kami bawa ke Polres Bontang untuk diproses secara hukum. Kemudian kronologis kejadian berdasarkan pemeriksaan kepada pelaku bahwa kejadian tersebut bermula dari peristiwa yang ada di dalam kamar sebuah hotel M di Bontang ini. Setelah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 kali, kemudian korban menyampaikan, bercerita kepada pelaku bahwa gigi pelaku seperti Dracula. Kemudian korban juga meminta uang jujuran untuk nikah sebesar 25 juta rupiah.
merasa tertekan pelaku, maka pelaku memegang sangat erat pergelangan tangan daripada korban. Karena perlakuan yang keras tersebut, korban menyatakan bahwa pelaku belum jadi suami sudah bertindak kasar. Karena perkataan korban seperti itu, pelaku makin jengkel, lalu mencekik leher daripada korban. Kemudian sampai korban jatuh ke lantai, kemudian dipukul dengan tangan kosong, kemudian ditambah lagi diambil helm, memukul kembali wajah daripada korban berkali-kali, kemudian menginjak leher dengan kaki, kemudian memukul kembali wajah daripada korban, kemudian membekap wajah korban dengan bantal sehingga korban tidak bernafas, tidak mempunyai nafas lagi. Kemudian setelah memastikan korban tidak bernafas, maka pelaku memakaikan celana kembali di korban, kemudian ditutup dengan spray tubuh korban karena kejadian ini setelah hubungan. Kemudian darah yang ada di lantai dilap dengan kain spray bantal. Kemudian pelaku melarikan diri, kemudian membuang kain lap sarung bantal itu yang dipakai untuk mengelap lantai, dibuang di suatu tempat, dan kami sudah menemukan barang bukti yang salah satunya adalah sarung bantal. Dari kejadian ini kami mendapatkan barang bukti. Ada beberapa barang bukti diamankan di beberapa lokasi. Yang diamankan di Muara Jawa antara lain 1 unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah yang dipakai untuk melarikan diri. Kemudian 1 buah helm merek Wiwi dipakai juga memukul korban. Kemudian 2 unit handphone Oppo warna merah dan hitam. Merah punya korban, hitam punya pelaku. Kemudian 1 buah jepit rambut warna oranye. Bisa teman-teman melihat langsung dari barang bukti ini. Kemudian baju dan celana tersangka. Baju dan celana tersangka ini. Kemudian yang diamankan di Hop 1 yang tadi saya sampaikan ada spray bantal. Ini sarung bantal yang dibuang di satu tempat, kemudian sebelumnya ini digunakan untuk mengelap lantai karena penuh dengan darah. Kemudian yang diamankan di TKP Hotel H, ulangi Hotel M, adalah baju dan celana korban, 1 buah anting sebelah kanan, ya ada di sini semua teman-teman. Kemudian sepasang sandal wanita, helm warna pink, 4 botol minuman Yakult, 1 botol minuman ringan kopi, 1 botol aqua besar, 7 puntung rokok, 1 buah handuk, 1 buah spray warna putih, tempat sampah, dan pembungkus nasi. Kondisi korban pada saat ditemukan di TKP ada luka memar di wajah, diduga akibat benda tumpul. Kemudian ada luka gores dan memar di leher korban.
Kemudian ditemukan luka robek di telinga sebelah kanan dengan panjang sekitar 2 cm. Kemudian ada 2 luka memar di tangan kiri korban yang tadi saya ceritakan awal kejadian. Kemudian ditemukan 1 buah bantal berlumuran darah. Kemudian ditemukan luka memar di ujung telapak kaki sebelah kiri. Kemudian ada bercak darah di spray yang menutupi tubuh korban setelah tidak ada nafas. Kemudian dinding depan pintu kamar mandi dan handuk yang taruh di atas kursi ditemukan ada bercak darah. Atas kejadian dan perbuatan daripada pelaku ini, yang diduga pelaku ini, kami akan mengenakan pasal 338 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP yang masing-masing memiliki ancaman hukuman yang berbeda. Pasal 338 ancaman hukuman 15 tahun dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Demikian teman-teman, pada siang hari ini informasi perkembangan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Nusa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan yang baju biru dulu. Ya, izin. Ya. Pada saat kejadian, apakah tersangka atau terduga ini Pak di bawah pengaruh minuman alkohol atau tidak, atau dalam keadaan normal Pak? Tidak, dalam keadaan normal ya. Ya, silakan. Pak, dari pertama tangannya digenggam terus sampai korban itu tewas, itu ada berapa menit Pak kejadiannya? Maksudnya gimana? Dari pertama setelah pertama korban tidur di paha korban sampai dengan korban itu meninggal, itu durasinya berapa? Ya, cepat ya. 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 Sekitar 30 menit ya. Setengah jam. Ya, sekitar 30 menit. Apakah pelaku sudah menikah atau masih jomblo, Pak? Ya, sudah. Tapi sekarang sedang dalam proses perceraian. Oke. Demikian. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan di Muara Jawa tadi yang saya sampaikan, di Jalan Soekarno Hatta. Di Jalan Soekarno Hatta nomor 14 Muara Jawa Hulu, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya. Pak, kemudian apa yang dicari pelaku dari korban? Sebab pelaku korban adalah janda anak 3. Apakah pelaku mengincar harta atau duitnya, ataukah hewan diranjang, ataukah karena gratisan, Pak? Ya, ini pelaku serius ya dengan korban, karena itu tadi korban meminta uang jujuran untuk pernikahan sebesar 25 juta. Nah, karena didesak terus, pelaku kesal, jengkel, demikian. Motor milik korban atau milik pelaku? Motor ini milik pelaku. Ya. Kalau tadi jangan disampaikan. Makanya tadi tolong terus Jika sebelumnya dia berarti mulai dia pasangan yang lain. sesuai keterangan tersangka kita polis ya. Apa yang melakukan kenapa tidak Ya, pelaku ini menyesal dan terbayang-bayang dengan korbannya. Ada lagi? Ya. Korban kami sekarang sedang proses otopsi. Perkembangan kita sampaikan.
menunggu hasil otopsi ya. Pak, hubungan antara pelaku dan korban sudah terjalin berapa lama? 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Ya. 1 bulan. Tidak ada, kabur aja. Oke, sudah. Bagaimana? Ya itu tadi kan ada luka robek di telinga, ya kan? Ada sedikit ini dari korbannya, karena melihat kondisi luka dari korban itu dari karena tadi saya sebutkan luka robek di telinga sebelah kanan dengan panjang sekitar 2 cm, ya, gitu ya. Oke, baik. Terakhir Pak, Terakhir ya? Ya. Oke. sebelum pelaku melakukan hubungan suami istri, apakah pelaku ini di luar daripada hotel tersebut sempat cekcok atau baku marah dengan istrinya sebelum ya? Tidak. Jadi korban dijemput di rumah, kemudian pelaku membeli makanan. Setelah beli makan, langsung menuju hotel. Mereka berdua masuk hotel M tadi. Berarti tidak sempat baku cekcok dengan istrinya? Tidak. Ya. Oke. Saya rasa itu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Yang sudah ini.